Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Saristi Widyaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menurunkan rumus-rumus dari osilasi di dinamika mekanik di sini. Langsung saja. The periodic torsional of the motion is defined to be the time interval between successive repetitions of the particle position and direction of motion. Such an interval occurs when the argument of the sign in equation 3.6a increases by 2p. Nah, maksudnya di sini yaitu periode motion dari torsi 0 ini didefinisikan sebagai interval waktu antara represi yang berurutan dari partikel dan arah geraknya. Nah, interval seperti ini terjadi karena ketika argumen sinus dalam persamaan 3.6a mengikat pada 2pi. Nah, di sini itu ada rumus pertama yaitu omega 0 torsi 0 sama dengan 2pi. Nah, di sini diperoleh dari persamaan 3.6 atau bisa ditulis sebagai torsi 0 sama dengan 2pi akar dari M per K. Lanjut, from this expression as well as from equation 3.6, it shall be clear that omega 0 represents the angular frequency of motion which is related to the frequency V0. Nah, maksudnya di sini, dari ungkapan rumus ini, serta dari persamaan 3.6, omega 0 merupakan frekuensi sudut gerakan yang berkaitan dengan frekuensi dari V0-nya. Nah, di sini ada persamaan omega 0 sama dengan 2pi, V0 sama dengan akar dari K per M. Di sini bisa juga ditulis sebagai W0 atau omega 0 sama dengan torsi 0 dikalikan dengan V0. Maka V0-nya di sini yaitu V0 sama dengan 1 per torsi 0 sama dengan 1 per 2pi akar dari K per M yang diperoleh dalam persamaan 3.15. Note that the period of the simple harmonic oscillator is independent of the amplitude or total energy. A system exhibiting this property is said to be isochronous. Nah, maksudnya di sini yaitu memperhatikan bahwa periode dari osilator harmonik sederhana ini adalah terpisah dari amplitudenya atau total energinya. Sistemnya di sini memperhatikan properti itu atau dikatakan dengan isochronous. For many problems of the which the simple pendulum is the best example, the equation of motion results in theta dot 2 plus omega 0 kuadrat sin theta sama dengan 0, di mana theta is the displacement angle from equilibrium and omega 0 sama dengan akar G per L, where L is the length of the pendulum arm. Di sini maksudnya yaitu contoh satu masalah yang terdapat pada banyak pendulum ini dengan persamaan gerak yaitu tadi theta 2 plus omega 0 kuadrat sin theta sama dengan 0, di mana theta merupakan sudut dari perpindahan dari equilibrium dan omega 0 itu sama dengan akar G per L, di mana L yaitu panjang dari lengan pendulumnya. Nah, di sini we can make this differential equation describe simple harmonic motion by invoking the small oscillation assumption. Di sini yaitu pengertiannya
di mana kita dapat membuat persamaan diferensial ini untuk menggambarkan gerak harmonik sederhana yang menggunakan asumsi osilasi kecil. Jika, if the oscillation about the equilibrium are small, we expand sin theta and cos theta in power series and keep only the lowest term of importance, yaitu jika osilasi tentang kesetimbangan itu kecil dalam power series dan menjaga lowest form of importance, ini sering berarti sin theta sama dengan theta dan cos theta itu sama dengan 1 min theta kuadrat per 2, di mana theta adalah yang diukur dalam radian. Next. Nah, di sini kita mendapatkan satu contoh permasalahan di 3.1, yaitu find the angular velocity and period of oscillation of a solid sphere of mass m and radius r about a point on its surface. See figure 3.1. Nah, di sini mari kita putar balik seperti pada poin dalam fisika dasar yang berpendapat bahwa nilai dari inersia rotansial tentang sebuah aksis ini untuk solusinya yaitu tentang sebuah aksis yang berpendapat bahwa nilai dari ini sebuah aksis melalui pusat itu 2/5 mr kuadrat. If we ask the parallel axism, the rotational inertia about the pivot point on the surface is 2/5 mr kuadrat plus mr kuadrat sama dengan 7/5 mr kuadrat. Di mana jika kita menggunakan teorem poros inersia rotasi tentang pivot point, maka pada permukaan adalah 2/5 mr kuadrat plus mr kuadrat sama dengan 7/5 mr kuadrat yang dituliskan seperti di bawah ini. Posisi kesetimbangan bola itu terjadi ketika pusat massa menggantung terarah di bawah pivot. Nah, gaya gravitasinya itu F sama dengan M dikali G dan menarik bola kembali menuju posisi equilibrium sebagai bola ayunan kembali dan dengan sebagaimana dengan sudut tetanya ini. Torsi pada bola N sama dengan inersia alfa, di mana alfa itu sama dengan theta 2 dan untuk persamaannya yaitu untuk theta 22 yaitu percepatan sudutnya. Untuk putarannya juga yaitu dengan rumus N sama dengan R dikali F, dengan N itu RF sin theta, satu sama dengan RMG sin theta. Untuk persamaan gerak ini karena dengan menambahkan theta, maka theta negatif kita perlu menyelesaikan persamaan gerak untuk tetanya seperti di bawah ini, yaitu theta 22 plus RMG per inersia theta itu sama dengan 0. This equation is similar to equation 3.5 and has solution for the angular frequency and period from equation 3.11 and 3.15.
Persamaan ini mirip dengan persamaan 3.5 dan solusi dari kecepatan dalam persamaan 3.14 dan 3.15, di mana omega itu sama dengan akar dari Rmg per inersia sama dengan akar Rmg per 7 per 5 mr kuadrat sama dengan akar 5G per 7R, di mana inersianya yaitu 7 per 5. Dan dihasilkan rumus baru yaitu torsi sama dengan 2pi akar inersia per Rmg sama dengan 2pi akar dari 7 per 5 mr kuadrat per Rmg itu sama dengan 2pi per akar 7R5G. Nah, di sini ada catatan sendiri yaitu massa M itu tidak masuk. Massa M ini, kenapa bisa seperti ini? Karena massa M ini tidak masuk, hanya jarak R ke pusat massa yang menentukan frekuensi dari osilasinya. Lanjut saja. Selanjutnya yaitu 3.3 yaitu harmonic oscillation in two dimension, yaitu harmonik osilasi dalam dua dimensi. We next consider the motion of a particle that is allowed 2 degrees of freedom. We take the distortion for the be proportional to the distance of the particle from a virtual center located at the origin and the be direct toward the origin. Nah, di sini kita mempertimbangkan suatu gerak partikel yang memungkinkan 2 derajat kebebasan. Kita mengambil gaya pengembalian untuk menjadi proporsional dengan jarak partikel dari pusat tenaga yang terletak di asal dan diarahkan ke arah asalnya, yaitu F sama dengan min KR. Yang dapat diselesaikan dalam koordinat kutub komponen, yaitu Fx sama dengan min KR cos theta sama dengan min Kx, dan untuk sumbu y-nya yaitu Fy sama dengan min KR sin theta sama dengan min Ky. Nah, dari ini persamaan geraknya yaitu x double dot plus w omega 0 kuadrat x sama dengan 0 dan y double dot plus omega 0 kuadrat y sama dengan 0. Sebagai contoh, untuk omega 0 kuadrat sama dengan k per m, yaitu solusinya adalah kita memasukkan rumus x di sini yang diubah menjadi suatu rumus baru, yaitu x t sama dengan a cos omega 0t min alfa, dan untuk sumbu y-nya yaitu y t sama dengan b cos omega 0t min beta. Choose the motion. Choose the motion is one of simple harmonic oscillation in each of the two directions, but oscillation having the same frequency but possibly differing in amplitude and in phase. We can obtain the equation for the path of the particle by eliminating the time t between the two equations. Equation 3.19 plus we wait. Nah, di sini maksudnya yaitu gerakan ini merupakan suatu osilasi harmonik sederhana dalam kedua arahnya, dan kedua osilasi ini memiliki frekuensi yang sama tetapi mungkin berbeda dalam amplitudo dan dalam fasenya. Kita dapat memperoleh persamaan dari jalur partikel dengan menghilangkan waktu di antara dua persamaan tersebut. Langsung saja,
torsi sama dengan B cos omega 0 torsi min alfa plus alfa min beta. Itu dihasilkan rumus baru B cos omega 0 T min alfa cos alfa min beta min B sin omega 0 T min A sin A min beta. Nah, di sini diibaratkan sebagai rumus A cos B cos dikalikan dengan sin B dan cos B. Nah, kita mempunyai lambda per A dari omega T yang dikalikan dengan lambda dengan delta itu sama dengan alfa min beta. Jadi, Y itu sama dengan B cos lambda per A dikalikan cos delta min B sin omega T min alfa sin delta. Nah, ini dari persamaan trigonometri, yaitu sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Sin theta itu sama dengan akar dari 1 min omega R kuadrat theta. Sin theta itu sama dengan akar 1 min omega 0T min alfa kuadrat. Dihasilkan rumus baru yaitu sin theta sama dengan akar 1 min X per A kuadrat. Maka dihasilkan ini Y itu sama dengan B cos X per A dikalikan cos delta min B akar 1 min X per A kuadrat sin delta. Kemudian dimasukkan dalam rumus ini AY min B X cos delta sama dengan min B akar A kuadrat min X kuadrat sin delta. Selanjutnya, transferring this become yaitu menghasilkan rumus baru A kuadrat Y kuadrat min 2AB XY cos delta plus B kuadrat X kuadrat cos kuadrat delta sama dengan A kuadrat B kuadrat sin kuadrat delta min B kuadrat X kuadrat sin kuadrat delta. Jadi mendapat rumus baru lagi yaitu B kuadrat X kuadrat min 2ABXY cos delta plus A kuadrat Y kuadrat min A kuadrat B kuadrat sin kuadrat delta dalam persamaan 3.22. Kemudian lanjut, if delta is set equal to plus min P per A, this equation reduced to the actually recorded equation for all ellipse. Ini maksudnya jika delta ditetapkan kurang lebih P per 2, maka dikenali dengan persamaan elip yang X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di mana delta di sini itu sama dengan plus minus P per A. If the amplitude are equal, A sama dengan B, and if delta sama dengan plus min P per A, we have the special case of the circular motion, di mana jika amplitudenya sama, A itu sama dengan B, dan jika delta itu plus minus P per 2, kita mempunyai kasus khusus dalam gerak melingkarnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi, untuk A sama dengan B dan delta sama dengan plus minus P per 2. Another special case result in the past
delta vanish the we have, di mana kasus lainnya yaitu jika fase delta hilang, kemudian kita memiliki rumus baru lagi, yaitu B kuadrat E kuadrat min 2ABY plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan 0, di mana delta di sini itu sama dengan 0, karena fase dari deltanya ini dihilangkan. Kemudian kita faktorkan dalam kurung BX min AY kuadrat sama dengan 0, yang merupakan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan B per AX. Di sini delta itu masih sama dengan 0. Delta sama dengan kurang lebih plus minus dari pi, itu dihasilkan rumus baru, yaitu Y sama dengan min B per AX. Delta di sini sama dengan kurang plus minus dari pi. Selanjutnya, the surface of figure 3.2 illustrate equation 3.2 for the case S sama dengan B, delta sama dengan 90 derajat or 270 derajat Yale axial, di mana sudut gambar 3.2 ini mengilustrasikan persamaan dari 3.22 untuk kasus A sama dengan B dan delta itu sama dengan 90 derajat atau 270 derajat yang menghasilkan sebuah lingkaran, dan delta itu sama dengan 180 derajat atau 360 derajat atau 0 derajat yang menunjukkan garis lurus dalam kasus osilasi dua dimensi dengan frekuensi sudut untuk gerakan dalam arah lambda untuk dalam gerakan X dan Y tidak sama, sehingga persamaan 3.19 tadi menjadi xt sama dengan A cos omega xt min alpha, dan untuk sumbu Y-nya yaitu Y t min sama dengan B cos omega Y t min beta. Nah, untuk di sini tadi apabila delta itu 90 derajat, maka membentuk lingkaran. Delta 270 derajat membentuk sebuah lingkaran. Untuk delta 180 di sini akan membentuk satu garis lurus, dan delta 360 di sini akan membentuk garis lurus. Apabila delta 120 derajat di sini membentuk sebuah lingkaran namun memiliki sebuah kemiringan seperti yang dijelaskan di atas. Mungkin ini penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.